Berikutnya ya ada annotation type yang predefined, maknanya memang di dalam Java itu sudah ada annotationnya ya, pada Java compiler memang sudah ada, yaitu letaknya di dalam Java.lang, paket Java.lang. Nah, apa saja? Ada add deprecated, add override, add suppress warnings, add save varargs, kemudian add functional interface. Nah, add deprecated ini digunakan untuk menandai bahwa elemen yang kita beri tanda tersebut sebaiknya tidak digunakan kembali. Ya, karena makna deprecated ini adalah yang berulang. Jadi, kita buat versi yang baru, versi yang lamanya itu kita tuliskan add deprecated. Jadi, yang deprecated tadi sebaiknya tidak digunakan lagi. Ya. Nah, kemudian add override. Nah, add override ini untuk menandakan bahwa metode yang diberi tanda tersebut adalah metode yang kita override atau kita timpa dari superclass atau interface. Nah, kalau misalnya kita tersilap menuliskan nama metode, maka compiler akan memberikan pesan error. Berikutnya add suppress warning. Ya, add suppress warning ini sebetulnya annotation yang digunakan untuk membatasi ya. Jadi kalau ada warning, maka warning tersebut tidak akan muncul. Jadi digunakan untuk tidak memunculkan pesan peringatan. Nah, peringatan di sini ada dua jenis, ada yang deprecation dan ada yang unchecked. Jadi kalau kita tambahkan add suppress warning, maka warning tersebut tidak akan muncul. Nah, misalnya jika kita menggunakan metode yang deprecated, maka annotation ini bisa kita pakai untuk menghilangkan pesan peringatannya. Nah, yang satu lagi tadi add functional interface dan varargs itu tidak saya jelaskan lebih lanjut karena penggunaannya itu lebih advance. Kemudian ada meta annotation. Nah, annotation itu sendiri sebagai informasi tambahan, ternyata ada meta annotation, berarti informasi tambahan dari annotation lagi ya. Jadi merupakan annotation yang digunakan oleh annotation yang lain. Nah, ada beberapa yang ada di dalam java.lang.annotation, ada add retention, add documented, add target, add inherited, add repeatable. Nah, add retention, jadi annotation add retention ini menspesifikkan bagaimana annotation tersebut disimpan. Jadi apakah dia akan disimpan berdasarkan tiga jenis polisi ini. Jadi ada yang .source, .class, ada yang .runtime. Nah, kalau retention policy .source itu bermakna annotation tersebut itu hanya akan berlaku pada level kode programnya saja, ya, pada source code-nya saja, dan akan di-ignore atau tidak akan dianggap oleh compiler. Ya, jadi retention ini kalau kita tambahkan pada source code-nya saja dan tidak akan terrecord di dalam file .class-nya. Kalau retention policy.class, maknanya dia akan dibatasi oleh compiler. Nah, jadi di dalam retention ini merupakan nilai default jika spesifiknya khusus untuk file .class-nya saja. Jadi di dalam file .class-nya itu ada. Nah, tapi tidak akan digunakan oleh Java Virtual Machine. Nah, sedangkan retention policy.runtime bermakna annotation yang ditandakan seperti ini. Nah, itu ada di dalam .class dan juga akan digunakan oleh JVM saat runtime. Kemudian ada annotation add documented. Nah, add documented
ini adalah annotation itu sebetulnya secara default itu dia tidak akan masuk ke dalam Javadoc. Nah, jadi dalam Javadoc itu nggak muncul annotation ini. Namun kalau kita ingin memunculkan annotation itu ke dalam Javadoc, maka kita tambahkan di atasnya add documented. Maka annotation yang kita buat tadi akan terdokumentasi oleh Javadoc. Jadi contohnya seperti ini ya. Nah, di sini kan ada annotation add interface class preamble. Nah, kalau tidak ada add documented ya tidak akan muncul di dalam Java documentation. Tapi kalau kita tambahkan add documented ya dia akan masuk ke dalam Javadoc. Kemudian add target, annotation add target ini memberi batasan annotation yang kita buat berlaku pada elemen Java yang mana. Nah, jadi ada 8 jenis. Yang pertama annotation type, maknanya targetnya hanya untuk annotation saja, ataupun type-nya konstruktor, maknanya ditargetkan untuk metode konstruktor saja, ataupun type-nya field, ya bermakna hanya untuk atribut saja, ya field atau propertinya saja, atribut dari suatu kelas saja. Kemudian ada .local variable, ya maknanya targetnya untuk local variable saja. Kemudian ada .method, berarti targetnya adalah method. Ataupun ada .package, berarti targetnya adalah package. Kemudian ada parameter, berarti targetnya adalah parameter pada method. Kemudian elemen type.type, nah ini berarti targetnya untuk semua elemen yang ada pada kelas. Nah, contohnya dari penggunaan meta annotation yang sudah dijelaskan sebelumnya, kira-kira seperti ini. Add target element type.field. Nah, berarti ini ditargetkan untuk atribut saja. Add retention policy-nya .class, berarti dia hanya akan tersimpan di dalam file .class, tidak ke JVM-nya. Nah, annotation-nya apa di sini? Nah, annotation-nya adalah aksesor, di mana elemennya adalah variable name dengan variable type. Nah, cara kita pakai seperti apa? Add aksesor, variable name sama dengan name. Nah, di sini tidak diberi nilai variable type, maka dia akan menggunakan nilai default-nya adalah string. Nah, annotation ini juga bisa nested. Nested itu bermakna annotation di dalam annotation yang lain. Nah, contohnya ada deklarasi public add interface reviewer. Di dalam reviewer ini ada elemennya itu name. Nah, ternyata name ini adalah annotation. Mana dia? Di bawahnya lagi. Public add interface name. Ya, di dalam interface name ini ada elemen first dan last. Nah, sehingga cara menggunakannya agak sedikit unik karena kan dia nested. Nah, cara gunakannya yang outernya dulu, reviewernya, add reviewer dalam kurung my name sama dengan add name dalam kurung first sama dengan nama pertamanya James, kemudian last ya nama akhirnya ya di sini Gosling. Oke, nah seperti biasa ya, penjelasannya mungkin masih bingung. Jadi ditulis bagian yang bingung, nanti ditanyakan kembali atau dikerjakan supaya lebih paham. Jadi silahkan langsung saja dikerjakan.